Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Selasa 4 Maret 2025. Sari berita penting. Pura-pura pinjam motor, pria merangin gelapkan kendaraan, akhirnya ditangkap di loteng rumah. Berita kedua. Dua pelaku penganiayaan ditangkap Satreskrim Polres Bungo di Palembang. Berita ketiga. Banjir Batang Siat dan Piruko Dharmasraya, lebih dari 1000 keluarga terdampak. Berita selengkapnya. Seorang pria berinisial JD berumur 31 tahun, warga Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi, harus berurusan dengan pihak kepolisian. Ia ditangkap atas kasus penggelapan sepeda motor yang dilakukannya. Aksi penggelapan ini bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2024. Saat itu YD datang ke kontrakan korban di dekat SMP Negeri 4 Merangin dan berpura-pura meminjam sepeda motor untuk mengambil dagangan. Ia mengambil kunci motor yang tergeletak di meja dan langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Korban yang menunggu YD kembali merasa curiga karena pelaku tak kunjung datang. Saat mendatangi rumah YD, istri pelaku memberikan informasi bahwa YD telah menghilang bersama motor tersebut. Korban pun segera melaporkan kejadian ini ke Polsek setempat. Pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025, sekitar pukul 1:00 waktu Indonesia Barat, polisi mendapat informasi bahwa YD berada di rumahnya. Tim opsional langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan penangkapan. Setibanya di lokasi, polisi melihat sepeda motor hasil penggelapan berada di halaman rumah. Namun pihak keluarga pelaku sempat tidak kooperatif dan berusaha untuk menyembunyikan JD. Setelah melakukan penggeledahan, polisi akhirnya menemukan JD yang bersembunyi di loteng rumah. Saat diinterogasi, JD mengaku telah 2 kali melakukan aksi penggelapan sepeda motor. Polisi kemudian membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Merangin untuk proses hukum lebih lanjut. Kita sudah membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Merangin untuk proses hukum lebih lanjut, ujar Kapolres Merangin AKBP Roni Syahindra melalui Kasubsi Penmas Aibtu Ruli. Aibtu Ruli menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap modus penggelapan, terutama yang melibatan peminjaman kendaraan. Ia juga meminta masyarakat untuk segera melapor jika mengalami kejadian serupa. Polres Merangin menghimbau masyarakat untuk segera melapor apabila mengalami kejadian serupa agar dapat segera menindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku, sebutnya. Kasus ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal, terutama dalam hal peminjaman kendaraan. Sumber berita Jambi Independen. Berita kedua. Dua pelaku penganiayaan terhadap warga bernama Dwi Andika yang masih di bawah umur di wilayah Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Bungo Barat, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungo, pada tanggal 23 Februari 2025 ditangkap polisi. Hal tersebut dibenarkan Kasat Reskrim Polres Bungo AKP Febrianto melalui Kasih Humas Polres Bungo AKP M Nur bahwa berdasarkan laporan orang tua korban, akhirnya pelaku ditangkap. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku berhasil diamankan petugas di Kota Palembang, Sumatera Selatan dan membawa pelaku ke Mapolres Bungo. Kedua pelaku sudah kita amankan di Kota Palembang dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan, kata M Nur. Senin 3 Maret 2025. M Nur menerangkan kejadian tersebut berawal ketika datang seorang laki-laki mengadukan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2025 lalu. Kejadian berawal pada saat pelapor didatangi oleh teman korban mengatakan bahwa korban anak pelapor mengalami kecelakaan. Kemudian pelapor langsung mengecek ke rumah sakit, katanya. Dijelaskannya setelah di rumah sakit untuk mengecek korban, pelapor menemukan ada beberapa bekas bacokan dan bukan karena kecelakaan. Saat dilihat pelapor terdapat beberapa bekas luka senjata tajam di tubuh korban. Pelapor merasa tidak terima dan kemudian mendatangi Polres Bungo
guna membuat laporan untuk pengusutan lebih lanjut, jelasnya. M. Nur menambahkan saat ini kedua pelaku MA dan DS sudah diamankan di Mapolres Bungo. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam pasal 351 KUH Pidana tentang penganiayaan. Pelaku sudah kita tahan dan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, tutup M. Nur. Sumber berita Sidak Pos. Berita ketiga, sebanyak 1.100 kepala keluarga terdampak banjir di Kabupaten Dharmasraya. Banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Siat dan Batang Piruko setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut dalam beberapa hari terakhir. Banjir terjadi di Kecamatan Koto Besar, 9 Koto Timpeh, Padang Laweh, dan Asam Jujuhan. Kecamatan Koto Besar menjadi wilayah dengan jumlah warga terdampak paling banyak, terutama di Nagari Abai dan Nagari Bonjol. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu masyarakat yang terdampak. Masyarakat juga sudah diungsikan ke lokasi yang lebih aman. Saat ini, kata tim BPBD bersama TNI, Polri, dan relawan sudah bergerak untuk mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan dan pendistribusian bantuan logistik, ujarnya. Anissa meninjau lokasi banjir untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik. Ia juga berdialog dengan warga terdampak. Kata Anissa, pemerintah juga telah menyiapkan dapur umum dan posko kesehatan untuk memastikan warga tetap mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Kepala Dinas Sosial Dharmasraya Martin Effendi mengatakan sudah ada dapur umum untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2.500 jiwa yang terdampak banjir. Kami telah mendirikan dapur umum di lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan pangan warga tercukupi. Tim Taruna Siaga Bencana bersama relawan terus berupaya agar distribusi makanan berjalan dengan lancar, ujarnya. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk penanganan banjir yang terjadi setiap tahun akibat meluapnya Sungai Batang Siat dan Batang Piruko setelah hujan deras. Banjir yang paling terparah terjadi di Nagari Abai dan Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar. Ada sekitar 1.100 masyarakat yang terdampak banjir. Banjir di Abai Siat dan sekitarnya bukan lagi kejadian baru. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua untuk mencari solusi jangka panjang, ujarnya. Ia mengaku sudah menginstruksikan dinas terkait untuk segera mengambil langkah-langkah penanganan yang lebih komprehensif untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Kami akan berkoordinasi dengan pihak pemerintah provinsi dan pusat untuk melakukan normalisasi sungai, pengerukan Batang Siat dan Batang Piruko saat pembangunan tanggul dan perbaikan sistem drainase guna mengurangi dampak banjir di masa mendatang, ujarnya. Dalam penanganan banjir saat ini, Anissa meminta agar semua pihak bergerak cepat dan membantu warga yang terdampak, memastikan pendistribusian bantuan berjalan lancar serta terus memantau kondisi di lapangan. Ia meminta organisasi perangkat daerah, OPD, camat, wali nagari hingga kepala jorong untuk bahu-membahu dalam tanggap darurat. Anissa juga mengingatkan seluruh masyarakat Dharmasraya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan. Berdasarkan informasi BMKG, kata dia, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi melanda Dharmasraya dalam beberapa hari ke depan. Kami menghimbau masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan banjir, agar tetap waspada jika terjadi peningkatan debit air. Segera mengungsi ke tempat yang lebih aman dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan, ujarnya. Sumber berita Langgam. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.